Shalom, selamat pagi. Sebelum kita membaca ya atau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya sama-sama ya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ada banyak janji yang Tuhan berikan ya bagi kita. Di sisi lain memang butuh satu keberanian ya untuk kita melangkah. Kalau teman-teman ingat ya, di Mazmur 126 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih, ya, precious seed, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, jadi memang perlu satu keberanian ya untuk melangkah. Di sisi lain, begitu kita sudah menabur, apalagi kita tahu dalam tuntunan Tuhan, nah selanjutnya itu kan kita menunggu tuaian. Ya, waktu kita menunggu tuaian itu jangan lelah, ya, jangan patah semangat. Nah, itu ada peran selanjutnya yang perlu kita jaga, hati kita, perkataan kita. Ya, kita belajar dari Alkitab, Musa itu keluar dari tanah Mesir. Ya, tetapi karena tekanan dari orang-orang Israel yang berulang kali memberontak, akhirnya hati dia pahit. Dan waktu hati dia pahit, dia teledor dengan kata-kata, akhirnya dia nggak masuk tanah perjanjian. Tapi dia masuk surga ya. Kita tahu bahwa ketika Yesus ada di muka bumi, dia naik ke gunung, dia dimuliakan, di situ ada Musa, ada Elia, ya, bercakap-cakap dengan Yesus. Elia tidak mengalami kematian, naik ke surga hidup-hidup. Kalau Musa mengalami kematian, tapi dia sendirian naik ke gunung dan yang menguburkannya Tuhan. Dan dicari kuburannya nggak ketemu. Ya, jadi Musa itu dia masuk surga ya. Dia muncul bersama Elia waktu bercakap-cakap dengan Yesus. Tetapi apa yang Tuhan janjikan di muka bumi itu untuk masuk ke tanah perjanjian, dia nggak dapat. Kenapa? Karena hatinya pahit, teledor dengan kata-kata. Sebenarnya dia mungkin bisa protes, kan dia pahit karena orang Israel kan, yang berulang kali ya,
keras kepala, ya. Nah, tapi masing-masing orang tuh kan punya pertanggungjawaban. Jadi artinya begini, kita tuh nggak bisa komplain gitu. Habis dia sih Tuhan, makanya saya begini gitu. Nggak bisa begitu gitu. Karena masing-masing itu responnya itu ya yang menentukan. Nah, saya perlu sampaikan juga di situasi pandemi seperti sekarang ya, eh, jangan merasa tertuduh kalau teman-teman itu mungkin kena gejala, bahkan di tes PCR itu positif ya. Jangan terus merasa down ya, kok saya kok kena begitu ya. Eh, Kok Tuhan gak lindungi, saya ada dosa apa ini ya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan sekarang ini kan melanda dengan cepat sekali. Nah, kalau kita pelajari orang-orang yang mengikut Tuhan itu bukannya nggak pernah mengalami serangan, ya. Mereka mengalami serangan, bahkan Daud itu kan sudah diurapi, sudah dikasih tahu untuk jadi raja, sudah jelas ya pengurapan Tuhan ada pada dia, dan kalau dia main musik roh jahat yang menguasai Saul itu bisa lari, itu udah jelas sekali. Lalu dia mengalahkan Goliat ya, dan itu spektakuler sekali, hanya pakai umban kayak ketapel gitu ya, sling ya, dia lempar kemudian kena ke dahinya Goliat, lalu dia ambil pedangnya Goliat, dia potong kepalanya Goliat ya. Luar biasa, dia pergi perang kemana-mana dia menang. Tapi toh habis itu kan dia mengalami banyak sekali tekanan. Sampai ada masanya dia pura-pura gila. Ada tekanan yang luar biasa. Waktu di Ziklag sudah diancam mau dibunuh sama pengikutnya. Parah itu saudara, kalau sampai pengikut sendiri mau udah nggak percaya, mau melempari Daud dengan batu. Tapi Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia pergi dan dia menang. Ya, yang luar biasa. Nah, ketika kita menghadapi serangan, gejala, ya, penyakit, itu juga bukan berarti terus kita langsung down gitu ya. Kalau memang rasanya kita perlu minum obat, minum aja. Jangan merasa tertuduh. Ya, pelajari Alkitab, Paulus itu pernah mati, bangkit lagi. Dia doain orang mati, bangkit. Tapi di sisi lain dia nasihati Timotius untuk memperhatikan pencernaannya. Tambahkan anggur sedikit. Ya. Kok dia nggak tumpangin tangan aja kepada Timotius. Tapi kok dia kasih common sense gitu. Nah, itu kan yang sekarang kita lakukan ya. Kita minum vitamin C, vitamin D3, kita jaga makanan kita, ya, kita rest. Dan kalau misalnya kita kena gejala, ya, lalu sampai kita tes terus positif, jangan sampai kita tertuduh kok saya kena. Jangan saudara ya. Saya baca buku-buku kayak Kenneth Hagin itu, dia ceritakan 50-60 tahun lebih ya gak pernah sakit tuh sebenarnya bukan sama sekali gak pernah. Ada serangan. Tapi dia lawan, dia pengakuan iman. Nah, jangan lupa dia dari sejak mudanya sudah dia terus bangun kehidupan dia dengan firman. Itu kayak saudara melihat siapa namanya itu ya, Aderai ya. Saudara lihat badannya gede kayak begitu. Nah, saudara nggak bisa kejar banget badan seperti itu dalam waktu seminggu, sebulan, nggak bisa ya. Dia tuh dari sudah sekian tahun dia bangun begitu rupa. Tapi bukan berarti kita nggak bisa meniru cara hidup sehat dia. Dan kita bisa punya badan yang bagus juga walaupun nggak perlu harus seperti dia. Karena dia kan pakai untuk binaraga gitu ya. Untuk pertandingan misalnya. Dan usaha dia juga di situ. Tapi kita tetap bisa tiru cara hidup dia itu. Bagaimana dia melatih tubuhnya. Nah, sama halnya juga dengan penyakit. Ya, saya mungkin sudah berapa kali cerita ya. Saya punya teman tahun lalu ya, suami istri itu masuk ICU, saudara. Itu parah sekali itu. Ya, itu yang kasusnya Delta itu. Dan hari ke-8 dia cerita dia marah sekali sama penyakit itu.
Nah, saudara, ini satu hal yang perlu kita mungkin pelajari ya. Kan ada ayat yang bilang begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Nah, dalam terjemahan bahasa aslinya itu, kata larinya tuh diterjemahkan dalam bahasa Inggris, beberapa terjemahan mengatakan iblis itu akan lari terbirit-birit. Gitu. Nah, kita yang mesti mengusir itu. Tapi sebelum itu kita tunduk dulu kepada Allah. Apa artinya tunduk kepada Allah? Yang pertama penyembahan. Yang kedua berarti kita nurut sama Dia. Ya, kita mengikuti perintah-perintahnya. Kita mengakui bahwa kita ini di bawah otoritas Dia. Lalu kita yang melawan iblis, ya, bukan Tuhan. Lawanlah iblis. Kenneth Hagin tuh waktu ketemu dengan Yesus dalam penglihatan, dan Yesus bilang, ya, di perjanjian baru itu kita orang percaya yang mesti melawan. Tidak satu pun ayat yang mengatakan Tuhan mengusir. Kita orang percaya yang mesti mengusirnya. Nah, Kenneth Hagin pertama kali dia dapat itu, dia bilang begini, Tuhan maaf, saya pegang firman-Mu. Kalau ada satu teaching, sesuatu hal, penglihatan, vision apapun, firman-Mu mengajarkan harus diuji dengan firman Tuhan. Jadi kalau kau mengatakan demikian, coba tunjukkan ayatnya apa. Lalu Tuhan bilang, ya saya akan tunjukkan. Terus Kenneth Hagin bilang, Tuhan 2-3 saksi loh, baru satu perkara itu sah. Terus Tuhan bilang, kamu minta 2-3, saya kasih 4. Terus Kenneth Hagin bilang, Tuhan 4 ayat, perjanjian baru lah. Oh iya perjanjian baru, saya sudah baca sering berkali-kali katanya. Terus kok bisa kelewatan ya? Terus Tuhannya tersenyum, banyak hal yang kamu gak tahu katanya. Lalu ditunjukin 4 ayat itu. Nah, kalau saudara lihat di YouTube ya, saya suka tidur kadang-kadang, apalagi kalau saya merasakan badan saya nggak nyaman gitu ya. Saya rasa ini udah nggak nyaman begitu, ya. Saya suka style itu, healing verses ya, ayat-ayat kesembuhan, kan banyak sekali. Tapi yang saya paling suka itu yang Kenneth Hagin, ya. Itu ada musiknya sedikit dan dia baca. Nah, karena orang ini memang orang yang hidup dan dalam pelayanan kesembuhan ilahi, jadi waktu dia baca ayat-ayat itu, buat saya pribadi itu sangat powerful. Ya, dia mulai dengan hal simple. Ya, dia bilang doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga nggak ada penyakit, berarti itu janji Tuhan buat saya juga. Dan karena itu saya percaya bahwa kehendak Tuhan adalah saya sehat, saya sembuh. Nah, apakah dia nggak pernah mengalami serangan? Pernah. Dan dia bilang kita nggak bisa melarang burung untuk terbang di udara, kemudian dia buang air besar, pas kita kena. Kita mungkin nggak bisa hindari itu, tapi yang jelas kita bisa mencegah supaya burung itu tidak nemplok di kepala kita dan bersarang di situ. Nah, jadi ketika kita sedang menghadapi situasi kayak sekarang, ya, mungkin saudara bingung, saudara nggak keluar rumah, saudara sudah cuci tangan, pakai masker, saudara sudah minum vitamin cukup, kok kena juga gitu. Nah, itu mungkin seperti burung yang mungkin dia buang air sembarangan, saudara kena. Nah, reaksi saudara selanjutnya itu menentukan gitu. Nah, saya nggak bilang jangan tes ya, bukan begitu ya. Tapi begini, ini pelajaran semua. Ini hal baru di seluruh dunia. Kalau saudara perhatikan di Eropa, mereka sudah menganggap ini endemi. Jadi sudah masuk kepada masa di mana orang dibebaskan, tidak lagi pakai masker, terserah. Jadi artinya kalau sesuatu terjadi, mereka sakit, mereka tanggung jawab, paling asuransi kayak begitu. Tapi kalau pandemi, saudara, kayak di Indonesia, ini ada hukumnya. Saya juga baru tahu bahwa kalau pandemi, maka yang berlaku itu pemerintah bertanggung jawab untuk menyiapkan banyak hal. Tapi juga ada aturan. Kita mesti pakai masker, kita mesti vaksin dan sebagainya. Nah, jadi ini semua masih belajar. Makanya selalu doa. Saudara mau divaksin pun berdoa. Ya. Karena mungkin kita berpikir ya, wah,
Kalau saya sudah 3 kali, teman saya 4 kali loh saudara ya. Yang karena dia termasuk tenaga nakes katanya ya. Jadi dia udah vaksin yang keempatnya, 3 kali Sinovac, yang keempat itu Pfizer atau Astra, saya lupa ya. Nah terus kadang-kadang tanpa kita sadari, iman kita tuh bergantung sama vaksin itu. Jadi bukan lagi kepada kuasa Tuhan. Tentu kita lakukan bagian kita, ya kita minum obat, ya kita vaksin dalam tuntunan Tuhan, ya. Lalu tetap kita berharapnya sama Tuhan, ya. Nah, lalu kalau misalnya saudara mengalami kayak simptom gitu, ya saudara tahu harus minum obat, harus saudara lakukan. Tapi saudara juga berdoa, saudara berbahasa roh, dan jangan merasa bersalah. Saya pernah cerita juga mungkin Smith Wigglesworth ya. Ini orang imannya luar biasa. Tapi jangan lupa juga, dia cuma baca satu buku, yaitu Alkitab. Dia nggak baca koran, dia nggak baca Facebook, dia nggak baca WhatsApp. Memang masa itu belum ada. Tapi dia nggak pernah mau baca koran karena buat dia itu dusta. Itu mengotori pikiran dia. Ketika ada orang mau datang ke rumahnya, mau kunjungi dia waktu itu di London kan sering hujan, ya, bawa payung, bawa koran. Smith bilang, tinggalkan payung dan koran itu di luar. Nggak boleh ada dusta dalam rumah saya. Orang itu sampai seperti itu. Ya. Nah, memang imannya luar biasa. Tapi saudara tahu, dia itu pernah sakit ginjal, ada batu ginjal gitu, dan mestinya dioperasi. Nah ini kesaksian, jangan ditiru sembarangan. Ya. Dia bilang tidak satu pisau operasi pun yang boleh menyentuh tubuh saya. Nah dia pelayanan kesembuhan ilahi, dia doain orang sembuh, terjadi mujizat ya. Total tuh ada 20 orang mati ya, dibangkitkan dalam pelayanan dia. Imannya gila-gilaan. Tapi saudara tahu pulang pelayanan, dia kembali ke hotel, dia mengerang sepanjang malam karena sakitnya batu ginjal itu. Dan diceritakan tuh pakaian dalamnya berdarah-darah. Tapi dia nggak mau dioperasi. Nah sekali lagi jangan ditiru sembarangan. Ya, tapi maksud saya adalah begini, ketika orang mengatakan ada kesembuhan ilahi, ya itu bukan berarti tidak ada serangan dari iblis. Nah di situ konsistensi kita. Nah pertanyaannya sekarang berapa orang yang mau berperang seperti itu? Saya percaya janji Tuhan, setiap pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Ada takarannya. Saya juga pernah bilang ya, kalau pegang janji Tuhan, mestinya saya nggak pakai kacamata. Ya. Karena kan janji kesembuhan juga. Tapi berapa orang yang memang betul-betul ngotot minta kesembuhan, tidak perlu pakai kacamata. Saya kenal 1-2 orang yang seperti itu, dan lepas kacamatanya. Tapi saya sendiri merasa udah cukup puas pakai kacamata. Ya. Jadi itu kadang-kadang pilihan saudara. Jadi kalau ada orang yang kena sakit, jangan kita hakimi, karena kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Kalaupun kita kena serangan, ya kita juga berdoa dan minta hikmat Tuhan. Karena ketika saudara tahu ya, powerfulnya kata-kata dokter. Begitu dokter bilang saudara kena ini, itu iman saudara bisa runtuh. Kalau saudara nggak cukup kuat. Ya. Tapi kalau saudara cukup kuat membangun iman, istilahnya ya, ada orang-orang yang begitu, dokter mau bilang apa, Tuhan lebih berkuasa. Betul. Tapi masalahnya, perkataan yang kita ucapkan itu apakah masih di kepala kita, atau dia sudah masuk ke dalam lubuk hati kita. Itu Amsal bilang gitu, Amsal 4. Perhatikan perkataanku, ya. Tujukan matamu kepada perkataanku, ya. Buka telingamu, dan renungkan itu, dan biar itu masuk ke dalam lubuk hatimu. Nah itu dia masuk ke dalam, dia berakar, lalu dibilang begini, sebab itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan atau obat bagi seluruh tubuh mereka. Ya, Kenneth Hagin bilang, satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan seluruh tubuh, apapun penyakitnya, itu firman Tuhan. Tapi kita memang mesti mendapatkannya. Kalau saudara mendengar sekarang saya cerita, saudara sedang mendengar ini. Ya, mungkin baru masuk di kepala begitu. Nah, nextnya ini, apakah itu masuk ke hati saudara? Itu ada bagian kita.
Makanya dikatakan di Ibrani 10 ayat 35, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, itu ada bagian kita. Nah, sekali lagi, jangan menghakimi orang lain. Saya pernah baca satu buku ya, ditulis oleh satu orang hamba Tuhan. Dia cerita, dia konseling seorang istri pendeta yang sakit kanker atau apa. Dan ketika mau didoakan, akhirnya ya saya nggak tahu lebih jauh hasilnya gimana. Tapi hamba Tuhan ini cerita, waktu dia konseling dengan istri gembala ini istrinya lembut, luar biasa baiknya. Punya istilahnya lapang dada, mau menolong orang. Tapi ada satu sisi, yaitu dia kurang fighting spirit. Ya, roh untuk melawan begitu. Jadi dia lebih cenderung, ya sudah terserah Tuhan. Kalau memang sudah waktunya, ya sudah. Saudara, itu dua sisi mata uang ya. Iman itu di satu sisi saudara memang percaya janji Tuhan. Di sisi lain ada penyerahan saudara. Nah kadang-kadang kita ngejeplak di satu sisi aja. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau saya sembuh, saya akan sembuh. No, nggak begitu saudara. Firman Tuhan bilang, oleh bilur kamu sudah sembuh. Tapi memang ini dua sisi mata uang. Antara saudara percaya janji Tuhan dan penyerahan, itu jalan bareng. Nah, teman saya yang saya ceritakan itu, suami istri, sudah 8 hari di ICU, dia marah. Dan dia bilang, ya dokter, saya mau pulang. Dia cerita, saudara, saya selama berhari-hari kepala pusing, saya nggak bisa telentang, saya pengakuan iman, saya ingat semua ayat yang pernah saya dengar tentang kesembuhan, saya ucapkan dengan susah payah. Dan akhirnya dia keluar dari rumah sakit dan sembuh. Nah ini jangan ditiru sembarangan saudara, tapi dia buang obat itu semua. Saudara, ini sekali lagi ya, kesaksian, jangan ditiru sembarangan. Sekian tahun yang lalu saya pernah ngalami. Itu sudah hal yang umum. Kalau saudara kuliah di Bandung, di ITB itu, setiap orang masuk di situ, semua teman-teman yang saya kenal, itu pasti pernah minimal semalam 2 malam masuk rumah sakit Boromius. Ya. Itu sudah kayak takdir kayak gitu. Semua. Saudara sebut yang sekarang jadi, banyak lah ya teman-teman saya. Tapi waktu saya kena itu saudara, ada satu masalah, saya sudah cari uang sendiri waktu itu. Nah kalau masuk rumah sakit siapa yang bayar? Jadi saya ngotot nggak mau. 1 bulan badan saya panas, saya hanya minum Inza. Waktu saya ke rumah sakit sudah parah sekali ya. Dan dokter bilang kamu tifus, kamu mesti masuk rumah sakit. Saya bilang saya berbuat jalan aja dok. Gak bisa artinya. Dia tanya, kamu tinggal di mana? Di Jakarta. Oke, tes darah. Dan kalau positif, dan saya yakin 99% kamu tifus. Kalau positif, kamu mesti masuk rumah sakit. Ambil darah, lalu pulang. Nah teman-teman saya datang gimana? Ya, katanya suruh ambil darah, masuk rumah sakit. Kamu mau? Enggak, ayo kita doa. Wah, doa itu namanya pening kepala, malam tidur muntah, saudara. Aduh, itu luar biasa. Tapi saya tolak. Setiap saya sadar saya tolak tuh. Tolak tifus, tolak kolera, tolak disentri, semua. Satu jejer tuh saya tolak semua. Itu udah penuh Roh Kudus waktu itu. Nah, begitu diambil hasil labnya, tunggu beberapa hari waktu itu, negatif semua. Nah, dokternya lihat begitu, ya udah. Dikasih vitamin dosis tinggi, hanya boleh makan bubur. Nah, begitu saya tahu negatif, iman saya naik luar biasa. Pulang langsung makan puyung hai. Nah, jangan ditiru sembarangan saudara ya. Tapi waktu itu memang sudah sebulan saya makan bubur terus. Ini namanya kesaksian, kita bisa belajar. Ya, saudara tetap harus tanya sama Tuhan. Tapi kalau saudara tanya mujizat itu ada apa enggak? Ada. Ya, saya ngalamin, teman-teman saya ngalami. Tapi adakah juga yang enggak berhasil? Ada juga. Ya, saudara tahu, ya tahun lalu beberapa orang yang dekat dengan kita. Ya. Pulang ke surga, ibu saya, mertua saya. Ya. Di sisi lain, teman-teman dekat ada juga yang kena dan sembuh. Ya. Kita nggak bisa menghakimi karena kita nggak tahu detail peperangannya seperti apa. Tapi bahwa firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Yes, itu firman Tuhan.
Itu sama seperti Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang, saudara, mau sejahat apapun, saudara pikirkan orang yang paling jahat yang pernah saudara tahu. Yesus mati buat dia juga. Saudara mungkin gak suka, benci mungkin. Tapi Yesus mati buat dia. Dan kalau 1 detik sebelum dia mati, dia terima Yesus, dia bersama Tuhan di surga. Saudara boleh protes, tapi itu firman Tuhan. Nah, masalahnya kan kendak bebas. Itu pilihan. Ya, mau apa enggak. Nah, kalau mau bukan berarti langsung mulus. Perlu ketekunan. Ya, itu memang ujian. Tapi saudara, kalau saudara kenal Tuhan, tentu kalau saudara bisa ya, kalau yang bekerja rutin tiap hari pagi harus jalan ya itu beda. Tapi kalau saudara memang punya waktu dan bisa, ya, memang banyak, nah, saya nggak bilang banyak lah ya, sebagian para pendua khususnya bilang, kalau saudara mau bergaul dengan Tuhan dalam doa, bangun pagi. Beberapa orang mengambil contoh jam 3 pagi, tapi itu bukan patokan. Jangan bilang Tuhan hanya datang jam 3 pagi, nggak ada ayatnya saudara. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, memang Yesus itu jalan di atas air kira-kira jam 3 pagi. Nah, Simon yang lihat, Tuhan kalau itu engkau suruh aku jalan di atas air. Terjadi mujizat itu saudara. Ini kalau diterjemahkan bahasa sekarang, di tengah situasi pandemi kayak begini nih, yang wah kayak gimana, sangat mungkin saudara dapat rema dari Tuhan. Saudara bisa lewati itu semua. Orang bilang nggak bisa ke sana, saudara bisa ke sana. Orang bilang mesti di karantina, saudara bisa lewat karantina. Itu yang terjadi pada Petrus. Di tengah kegelapan, gelombang, dan Yesus berkata, tenang ini, aku ini. Lalu dia bilang, Tuhan kalau itu engkau suruh aku jalan di atas air. Tuhan bilang, ayo datang. Nah dia melangkah turun. Nah waktu dia melangkah turun, dia bisa jalan di atas air selama matanya tertuju kepada Yesus. Tapi waktu dilihat lingkungan, itu sama kayak kita sekarang lihat berita gitu. Waduh, ini PPKM naik lagi level 4. Waduh, ini katanya nambah lagi nih, Omikron punya anaknya. Itu menguasai pikiran saudara. Sama seperti Petrus. Sudah ada badai sebelumnya. Dia jalan waktu ada badai. Tapi ketika perhatiannya teralihkan, dia lihat badai itu, gelombang dia lihat, tiba-tiba dia sadar diri, dibanding sadar akan firman Tuhan, akan janji Tuhan. Dan dia mulai tenggelam. Untungnya dia berseru, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan tolong dia. Dan Tuhan bilang apa? Hei kamu yang kurang percaya. Ada hamba Tuhan bilang itu, terjemahannya, kenapa imanmu cuma sebentar? Kenapa imanmu nggak cukup panjang gitu? Nah, saudara, itu pilihan ada pada kita. Ya, sekali lagi yang saya perlu sampaikan, ya, banyak orang yang kena nggak usah dihakimi. Ya, masing-masing kita dengan Tuhan. Kita belajar, teman kita kena ini kita doakan, ya, karena kita pun kan nggak tahu, ya. Kalau saudara dites, bisa positif, bisa negatif. Kadang-kadang saya mikir juga, kalau mau tes gitu, ditanya ada gejala nggak? Ini buat apa dia tanya ada gejala? Jangan-jangan udah mulai berpikir gitu. Dia langsung buatnya, kan kita nggak pernah tahu. Belum lagi akurasinya. Tapi hasilnya itu saudara, sangat mempengaruhi iman saudara. Ya. Ketika dokter sudah bilang A, itu langsung kayak apa gitu. Saya begitu lihat hasilnya itu yang negatif yang saya cerita di kampus ya. Langsung iman saya naik. Sampai saya lulus, saya tidak pernah masuk di rumah sakit Borromeus itu. Saya nggak tahu teman saya yang lain. Tapi memang ada prosesnya. So sekali lagi ya, jangan letih, jangan capek. Kekuatan itu kita dapatkan waktu kita banyak memuji, menyembah Tuhan. Saudara dan saya bisa berdoa, bisa menyala-nyala, itu karena saudara dengan saya nempel dengan Tuhan. Saudara dan saya menikmati Tuhan. Ayatnya bilang gitu, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Naik terbang seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Ya, jadi persekutuan dengan Tuhan.
persekutuan dengan Tuhan itu membuat kita semakin kenal Dia, dan akhirnya kita semakin sadar bahwa Tuhan kita selalu baik. God is good all the time. Amin.